akan mendemonstrasikan pemeriksaan sadari dan pemeriksaan IFA. Sebelum saya melakukan demonstrasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan tujuan sadari. Jadi, sadari adalah pemeriksaan payudara secara mandiri untuk mendeteksi kelainan di payudara. Adapun tujuannya itu untuk mendeteksi dini perubahan atau kelainan pada payudara yang dapat mengindikasikan kanker payudara atau kondisi medis lainnya. Langkah pertama, kita berdiri di depan cermin, kemudian kedua tangan kita letakkan di samping badan dengan posisi lurus ke bawah. Kemudian kita lihat bentuk, ukuran, dan perubahan puting susu serta kulit dari payudara kita. Untuk langkah kedua, angkat tangan ke atas, kemudian amati adanya perubahan bentuk atau retraksi kulit pada payudara kita. Untuk langkah ketiga masih sama, kita berdiri di depan cermin, kemudian kedua tangan kita letakkan di pinggang, miringkan badan ke kanan dan ke kiri, amati apakah ada perubahan bentuk pada payudara kita. Baik, untuk selanjutnya menegakkan daerah aksila, kemudian kita amati apakah ada perubahan bentuk pada payudara. Kemudian untuk langkah terakhir, salah satu tangan kita rentangkan ke atas. Kemudian tangan yang sebelahnya gunakan untuk menekan bagian puting. Kita lihat apakah ada cairan abnormal yang keluar dari puting. Untuk langkah selanjutnya, posisinya adalah berbaring terlentang di tempat tidur dengan kaki ditekuk. Kemudian bantal ditaruh di bawah bahu untuk mempermudah pemeriksaan. Saat berbaring, posisi tangan sebelah kanan diletakkan di bawah kepala. Kemudian tangan yang sebelah kiri digunakan untuk melakukan palpasi dengan 3 cara. Yang pertama, dengan gerakan memutar dari dekat puting sampai dengan dekat ketiak bawah. Yang kedua, dengan gerakan naik turun dari tulang selangka ke bra line dan dari tengah dada ke ketiak, tekan kuat di tiap area. Yang ketiga, dengan gerakan dari arah luar ke arah puting dilakukan sebanyak 3 kali putaran dan itu dilakukan sebanyak 2 kali. A few moments later. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari pemeriksaan IFA. Pemeriksaan IFA atau infeksi visual asam asetat adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengoleskan asam asetat pada leher rahim dan melihat perubahannya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks. Uh. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Baik, setelah persiapan pasien dan persiapan perawat, langkah pertama kita bersihkan area vagina ibu, mulai bagian dalam, kemudian minora dan mayora.
kita pasang dup lubang sehingga kita dapat melihat area vagina yang akan kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita pasang spekulum atau cucur bebek secara perlahan dan hati-hati, dan jangan lupa untuk mengunci spekulum. Baik, selanjutnya kita ambil kapas lidi atau cotton swab, kemudian kita celupkan pada cairan asam asetat yang sudah kita tuang. Kemudian kita oleskan di sepanjang mulut rahim kapas lidi atau cotton swab yang sudah kita celupkan ke cairan asam asetat tadi pada area serviks, dan harus dicatat untuk pemeriksaan ini kita memerlukan penerangan yang bagus. Kemudian kita tunggu selama 1 menit untuk melihat perubahan pada area serviks. Normalnya mulut rahim berwarna pink, jadi negatif jika tidak ada perubahan dan positif jika muncul bercak berwarna putih. Kemudian jika sudah selesai, kita lepaskan spekulum dengan hati-hati, lalu letakkan barang yang telah dipakai dan rendam di cairan klorin. Permisi nurse, ya silakan masuk. Jangan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Mas, jadi kedatangan saya di sini ingin menanyakan karena saya belum paham mengenai KB, terus saya bingung Mas mau pakai KB apa. Oke, Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nasefa, perawat yang dinas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa ya? Nama saya Mira. Oke, untuk tanggal lahirnya Bu? Tanggal 10 dan 4 Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu atau pernah dengar mengenai KB IUD? Sebelumnya pernah dengar, tapi saya belum terlalu paham. Baik Ibu, saya jelaskan ya. Jadi KB IUD itu atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi kecil berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim. Fungsinya itu untuk mencegah kehamilan dengan cara menghambat pertemuan sperma dan sel telur ya Bu. Oh gitu ya Nas. Kalau boleh tahu Nas, kalau pemasangan KB ini biasanya gratis atau apa tidak? Jadi Bu, biasanya itu hanya terasa sedikit nyeri seperti kram saat haid. Prosedurnya juga tepat sekitar 5-10 menit dan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Setelah itu, Ibu bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Oh ya, terus Nas, kalau boleh tahu kelebihan dari KB ini dibandingkan KB lain itu seperti apa? Jadi Ibu, IUD itu punya beberapa kelebihan seperti efektif hingga 3-10 tahun tergantung jenisnya. Selanjutnya tidak mengganggu kesuburan, jadi bisa langsung hamil setelah dilepas dan tidak mengganggu hormon. Jadi ini efek samping seperti KB suntik atau pil. Kalau efek samping dari KB ini ada Mas? Ada Bu, beberapa efek sampingnya itu ringan yang sering muncul seperti nyeri perut bawah ringan di awal, pendarahan lebih banyak saat haid, terus resiko infeksi jika tidak menjaga kebersihan ya Bu. Terus Mas, kalau boleh tahu juga siapa saja yang bisa pakai KB ini? Baik Ibu, biasanya yang cocok itu untuk ibu yang ingin jarak kehamilan panjang, sudah punya anak atau ingin kontrasepsi jangka panjang tanpa perlu ingat minum obat tiap hari. Tapi tetap akan dicek dulu oleh dokter atau bidan apakah kondisi ibu itu sudah sesuai. Dan sekalian Mas, Betul Bu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan tadi? iya saya sudah mengerti Mas.
Kalau Ibu sudah mengerti, coba Ibu jelaskan apa yang saya sampaikan tadi, bisa? Bisa. Jadi yang saya pahami tentang KBAD ini, dia itu sebuah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, itu untuk mencegah kehamilan. Terus juga kelebihan dari KB ini itu dia efektif 3-10 tahun tergantung dari jenis KB-nya. Terus efek sampingnya juga itu biasa terjadi di bagian bawah. Nah, bagus Ibu. Jika Ibu tertarik, nanti Ibu bisa konsultasi lebih lanjut ke dokter atau bidan untuk pemeriksaan dan pemasangannya ya Bu. Saya juga bisa bantu untuk atur jadwalnya. Ya, makasih ya, saya jadi lebih paham tentang KBAD ini. Sama-sama Bu. Ini brosurnya bisa dibawa pulang ya Bu untuk dipelajari. Senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan kapan saja ya Bu. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Iya, Mas. Ya Ibu, hati-hati. Iya.